Tips menabung yang tidak pernah diketahui dari para ahli keuangan. Trik menabung yang tidak pernah Anda ketahui dari para ahli keuangan adalah topik yang menarik dan bermanfaat. Menabung adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan finansial dan mewujudkan impian Anda. Namun, banyak orang yang masih kesulitan menabung karena berbagai alasan, seperti penghasilan yang tidak mencukupi, pengeluaran yang tidak terkontrol, atau kurangnya motivasi. Untuk membantu Anda menabung dengan lebih mudah dan efektif, saya telah mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Berikut adalah beberapa trik menabung yang mungkin belum Anda ketahui dari para ahli keuangan. Nomor 1. Merinci anggaran kebutuhan dan pengeluaran. Langkah pertama untuk menabung adalah mengetahui berapa banyak uang yang Anda hasilkan dan Anda keluarkan setiap bulannya. Anda bisa membuat daftar kebutuhan dan pengeluaran Anda secara rinci, seperti makanan, transportasi, tagihan, hiburan, dan lain-lain. Dengan begitu, Anda bisa menentukan berapa banyak uang yang bisa Anda sisihkan untuk menabung. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk merinci anggaran Anda. Pertama, menghitung penghasilan Anda. Anda harus mengetahui berapa banyak uang yang Anda dapatkan setiap bulannya, baik dari gaji, bisnis, investasi, atau sumber lainnya. Anda bisa mencatat penghasilan Anda di buku, aplikasi, atau media lainnya yang Anda sukai. Kedua, mengelompokkan kebutuhan dan pengeluaran Anda. Anda harus membedakan antara kebutuhan dan pengeluaran Anda. Kebutuhan adalah hal-hal yang Anda butuhkan untuk hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran adalah hal-hal yang Anda inginkan untuk menambah kenyamanan atau kesenangan Anda, seperti hiburan, perjalanan, atau barang-barang mewah. Nomor 2. Membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Setelah Anda mengetahui anggaran Anda bisa mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, berlangganan layanan yang tidak Anda gunakan, atau makan di luar terlalu sering. Anda bisa mengganti kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan alternatif yang lebih hemat, seperti memanfaatkan barang-barang yang sudah Anda miliki, membatalkan langganan yang tidak penting, atau memasak di rumah. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membatasi pengeluaran Anda. Pertama, mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Anda harus mengetahui apa saja pengeluaran Anda yang tidak perlu, yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kebutuhan Anda atau tidak memberikan manfaat bagi Anda. Anda bisa melihat catatan keuangan Anda atau mengamati kebiasaan Anda untuk menemukan pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya adalah membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, berlangganan layanan yang tidak Anda gunakan, atau makan di luar terlalu sering. Kedua, menghitung dampak pengeluaran yang tidak perlu. Anda harus mengetahui berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk pengeluaran yang tidak perlu setiap bulannya, dan bagaimana dampaknya terhadap tabungan dan tujuan Anda. Anda bisa menggunakan kalkulator atau aplikasi yang bisa membantu Anda menghitung pengeluaran Anda. Contohnya adalah jika Anda menghabiskan Rp50.000 setiap hari untuk makan di luar, maka dalam sebulan Anda akan menghabiskan Rp1.500.000 yang bisa Anda tabung untuk tujuan lain. Nomor 3. Menganggap tabungan sebagai tagihan. Salah satu trik menabung yang efektif adalah menganggap tabungan sebagai tagihan yang harus Anda bayar setiap bulannya. Dengan cara ini, Anda akan merasa lebih terikat dan bertanggung jawab untuk menabung secara rutin. Anda bisa menetapkan jumlah tabungan yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan Anda, dan menyisihkannya segera setelah Anda menerima penghasilan Anda. Sebagai contoh, saya ingin menabung Rp10 juta dalam setahun untuk liburan ke Bali. Untuk itu, saya menganggap tabungan saya sebagai tagihan yang harus saya bayar Rp833.000 setiap bulan. Saya membuat rekening tabungan khusus dan mengatur transfer otomatis dari rekening gaji saya ke rekening tabungan saya setiap tanggal gajian. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir lupa atau tergoda untuk menghabiskan uang yang seharusnya saya tabung. Saya juga bisa melihat perkembangan tabungan saya setiap bulan dan merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan saya. Nomor 4. Menetapkan target menabung harian. Selain menabung bulanan, Anda juga bisa menabung harian dengan menetapkan target yang realistis dan terukur. Misalnya,
Anda bisa menabung Rp10.000 setiap hari, atau Rp300.000 setiap bulannya. Anda bisa menyimpan uang tersebut di tempat yang aman dan mudah diakses, seperti dompet, celengan, atau rekening bank. Dengan menabung harian, Anda akan merasakan kemajuan dan kepuasan yang lebih besar. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Untuk mencapai target menabung harian saya menggunakan aplikasi pengelola keuangan yang bisa membantu saya mengatur pengeluaran dan pendapatan saya. Aplikasi ini juga bisa mengingatkan saya untuk menabung setiap hari sesuai dengan target yang sudah saya tentukan. Saya bisa melihat grafik dan statistik yang menunjukkan perkembangan dan prestasi saya dalam menabung. Saya juga bisa mendapatkan reward atau bonus dari aplikasi ini jika saya berhasil menabung sesuai dengan target. Dengan menggunakan aplikasi ini, saya merasa lebih mudah dan menyenangkan untuk menabung harian." Nomor 5. Merencanakan tujuan menabung. Trik menabung lainnya adalah merencanakan tujuan menabung Anda secara jelas dan spesifik. Anda bisa menentukan apa yang ingin Anda capai dengan menabung, seperti membeli rumah, mobil, atau barang impian Anda, berlibur ke tempat yang Anda inginkan, atau mempersiapkan dana darurat, pendidikan, atau pensiun. Dengan mengetahui tujuan Anda akan lebih termotivasi dan fokus untuk menabung. Berikut adalah contoh penerapan metode SMART dalam merencanakan tujuan menabung. Pertama, spesifik. Yaitu, saya ingin menabung untuk membeli laptop baru yang harganya Rp15 juta. Kedua, terukur. Yaitu, saya bisa mengukur kemajuan saya dengan melihat jumlah tabungan saya setiap bulan dan membandingkannya dengan harga laptop yang saya inginkan. Ketiga, dapat dicapai. Yaitu, saya bisa mencapai tujuan saya dengan menabung Rp1,25 juta setiap bulan selama 12 bulan. Jumlah ini sesuai dengan kemampuan dan penghasilan saya. Keempat, relevan. Yaitu, tujuan saya relevan dengan kebutuhan dan keinginan saya. Saya membutuhkan laptop baru untuk bekerja dan belajar secara online. Saya juga ingin memiliki laptop yang lebih canggih dan berkualitas. Kelima, batas waktu. Yaitu, saya menetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan saya, yaitu 12 bulan. Dengan batas waktu ini, saya akan lebih termotivasi dan disiplin untuk menabung secara rutin. Nomor 6. Menghindari utang. Utang adalah salah satu hal yang bisa menghambat Anda untuk menabung. Jika Anda memiliki utang, Anda harus membayar bunga dan cicilan yang bisa mengurangi penghasilan dan tabungan Anda. Oleh karena itu, Anda harus menghindari utang sebisa mungkin, kecuali jika benar-benar mendesak dan menguntungkan. Jika Anda sudah terlanjur berutang, Anda harus segera melunasi utang Anda dengan cara yang tepat, seperti mengutamakan utang yang memiliki bunga tertinggi, mengajukan restrukturisasi utang, atau mencari sumber pendapatan tambahan. Nomor 7. Memanfaatkan teknologi untuk menabung. Teknologi bisa menjadi teman Anda dalam menabung. Anda bisa memanfaatkan berbagai aplikasi atau layanan yang bisa membantu Anda mengatur keuangan Anda dengan lebih mudah dan efisien. Seperti aplikasi pencatatan keuangan, aplikasi perencanaan anggaran, aplikasi pengingat tagihan atau layanan transfer otomatis. Dengan menggunakan teknologi, Anda bisa menabung dengan lebih praktis dan terkontrol. Nomor 8. Membayar kewajiban tepat waktu. Trik menabung terakhir adalah membayar kewajiban Anda tepat waktu, seperti tagihan listrik, air, telepon, internet, kartu kredit, atau cicilan. Dengan membayar kewajiban Anda tepat waktu, Anda bisa menghindari denda atau bunga yang bisa menambah beban keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa menjaga kredibilitas dan reputasi Anda sebagai nasabah yang baik. Membayar kewajiban tepat waktu adalah dengan memberikan manfaat atau dampak positif dari trik menabung ini bagi keuangan dan kesejahteraan Anda. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Dengan membayar kewajiban saya tepat waktu, saya bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut. Saya bisa menghemat uang yang seharusnya saya keluarkan untuk membayar denda atau bunga yang bisa mencapai 2 hingga 3% dari jumlah tagihan atau cicilan. Kedua, saya bisa menjaga skor kredit saya tetap baik, yang bisa mempengaruhi kemungkinan saya mendapatkan pinjaman, kredit, atau fasilitas keuangan lainnya di masa depan." Itulah beberapa trik menabung yang tidak pernah Anda ketahui dari para ahli keuangan.
Semoga trik-trik ini bisa membantu Anda menabung dengan lebih mudah dan efektif.